Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi Bina Iman hari ini kita akan baca bersama ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita baca kedua ayat ini, kita kembali lagi bahwa ini ada kaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang Tuhan berkata bahwa ibadah itu sangat berguna, ya, karena ada mengandung janji dari Allah. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji, tapi kita harus mengaplikasikan dalam hidup ini. Ayat 10 ini dan 11 ini adalah aplikasi dari hidup ini untuk meraih janji Tuhan. Dikatakan bahwa itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saya percaya bahwa ayat firman Tuhan ini Paulus menulis kepada Timotius. Waktu itu Timotius sebagai pemimpin di jemaat Efesus. Kalau kita tahu bahwa dia ingin untuk supaya sesuatu perubahan terjadi, ya. Pada waktu itu ajaran-ajaran sesat begitu dahsyat. Sebab itu pesan Rasul Paulus kepada Timotius ini supaya mengaplikasikan sesuatu yang benar, ya. Nah, di sini dikatakan itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi untuk meraih hal-hal yang rohani dan jasmani itu sama halnya, semuanya harus ada usaha dalam hidup kita, ya. Berjerih payah artinya kita harus belajar bahwa konsep hidup kita bukan enak untuk meraih hal-hal yang rohani, tapi kita harus berjuang dari hidup ini, berjerih payah, berjuang, dan juga menaruh harapan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang mampu menepati janji yang dia berikan dalam hidup ini. Sebab itu kalau kita tahu bahwa kita harus menaruh harapan kepada janji Allah, itu adalah sesuatu kepastian dalam hidup ini, ya. Dan juga dikatakan respon kita yaitu percaya kepada Tuhan, ya. Saya rindukan untuk setiap kita, apabila kita di dalam hidup ini mengerjakan sesuatu, jangan pesimis, tapi biarlah dalam hidup ini selalu menaruh harapan kepada Tuhan bahwa apa yang aku lakukan ini kelak aku juga merasa bahwa Tuhan akan menepati semua janji dalam hidup ini. Sebab itu mari kita mendorong hidup kita untuk supaya kita semakin hari semakin mengerti bahwa melayani Tuhan atau melayani orang lain itu harus lewat korban dalam hidup ini. Dan juga yang ayat ke-11 dikatakan beritakan dan ajarkanlah semuanya itu. Tentu saja ayat ini memberikan referensi bahwa Rasul Paulus mengerti benar siapa itu Timotius. Dia sangat yakin bahwa Timotius itu menjadi seorang pemimpin walaupun masih muda, tapi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang bisa mengajarkan kepada orang lain sesuatu yang baik. Ya, kadang-kadang kita bisa ngajar, kadang-kadang tapi kita tidak bisa melakukan. Sebab itu ada istilah orang Jawa jarkoni, bisa mengajar tapi tidak bisa melakukan. Jangan. Kita sebagai orang percaya, kita harus belajar memberikan contoh teladan dalam hidup ini. Dalam hal kita, apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang ada dalam hidup kita, kita mau transferkan kepada orang lain. Kita mau lakukan jadi berkat bagi banyak orang. Ya, itu tujuan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu dia tidak pernah ragu. Rasul Paulus tidak pernah ragu kepada Timotius yang masih muda. Dia begitu yakin karena bisa jadi saksi yang baik. Saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita mau jadi saksi yang baik, kita lakukan dua hal ini, yaitu punya jiwa berkorban, ya, untuk melayani Tuhan dengan berusaha, ya, berjerih payah dan berjuang dan menaruh harapan kepada Tuhan, dan juga kita memberitakan apa yang ada dalam hidup ini yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini, ajarkan kepada orang lain sehingga orang lain juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ini jadi berkat bagi kita. Amin.